Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dengan nomor induk mahasiswa 209250109 dari program studi administrasi bisnis. Eh, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video untuk memenuhi eh, kelengkapan tugas pada ujian semester akhir milik saya sendiri. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan pada Konten Kreator sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Perkembangan internet dan media sosial telah mengubah cara masyarakat bekerja dan memperoleh penghasilan. Saat ini banyak orang yang menjadikan platform seperti YouTube, TikTok, Instagram maupun Facebook sebagai sumber pendapatan mereka. Orang yang membuat dan mengelola konten di platform tersebut biasanya kita kenal sebagai istilah konten kreator. Penghasilan konten kreator sendiri dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya seperti YouTube AdSense, endorsement, affiliate marketing, maupun kerjasama promosi dengan berbagai perusahaan. Namun masih banyak konten kreator yang belum memahami bahwa penghasilan tersebut termasuk objek pajak penghasilan atau PPH, dan kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban perpajakan seorang konten kreator sebagai wajib pajak orang pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Pertama, apa saja kewajiban perpajakan seorang konten kreator sebagai wajib pajak orang pribadi? Kedua, bagaimana perhitungan pajak atas penghasilan konten kreator? Dan ketiga, apa risiko yang timbul apabila konten kreator tidak memenuhi kewajiban perpajakannya? Jadi, sebenarnya apa itu pajak? Menurut Rohmat Sumitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan pembangunan. Selanjutnya, pajak penghasilan atau PPH merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Dan dalam hal ini, konten kreator termasuk wajib pajak orang pribadi apabila memang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Maka dari itu, konten kreator memiliki kewajiban untuk memiliki NPWP, menghitung pajak, membayar pajak, serta melaporkan SPT tahunan. Selain itu juga, kepatuhan perpajakan merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pada penelitian ini, gue menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Sementara data yang digunakan merupakan data simulasi mengenai seorang konten kreator yang memperoleh penghasilan dari berbagai aktivitas digital. Sumber datanya sendiri diperoleh dari buku perpajakan, jurnal ilmiah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta informasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pada penelitian ini digunakan kasus simulasi seorang konten kreator. Katakanlah si Fulan dalam 1 tahun, dia bisa memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari YouTube AdSense,
Si Fulan bisa mendapatkan sebesar 60 juta rupiah. Dari endorsement, dia bisa mendapatkan 40 juta rupiah. Dan dari affiliate marketing, dia bisa mendapatkan sebesar 20 juta rupiah. Maka jika kita totalkan, penghasilan dalam 1 tahunnya adalah 120 juta rupiah. Dan sebagai konten kreator yang memperoleh penghasilan tersebut, terdapat beberapa kewajiban perpajakan. Pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kedua, menghitung jumlah pajak yang terutang. Ketiga, membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat, melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan simulasi yang digunakan dalam penelitian ini, total penghasilan sebesar 120 juta per tahun sudah termasuk objek pajak penghasilan. Dalam artikel ini juga dihitung bahwa dengan asumsi status wajib pajak TK per 0, pajak penghasilan yang terutang adalah sekitar 3.900.000 per tahun. Maka dari itu, konten kreator harus memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Dan apabila konten kreator tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka terdapat beberapa risiko yang bisa atau kemungkinan dapat terjadi. Di antaranya adalah dikenakan sanksi administrasi berupa denda, kemudian mendapatkan teguran dari Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan pajak, bahkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu juga, ketidakpatuhan juga dapat menurunkan kredibilitas seorang konten kreator sebagai wajib pajak. Dan supaya dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, dengan memiliki NPWP. Kedua, mencatat seluruh penghasilan yang diterima. Ketiga, memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan keempat, melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Serta yang kelima, apabila diperlukan, dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak. Dan dengan langkah-langkah di atas, diharapkan konten kreator dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tertib. Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konten kreator merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak, serta melaporkan SPT tahunan. Pada kasus yang saya analisis, konten kreator memperoleh penghasilan sebesar 120 juta per tahun yang berasal dari AdSense, endorsement, dan affiliate marketing. Penghasilan tersebut termasuk objek pajak penghasilan sehingga wajib dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan diharapkan para konten kreator dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga terhindar dari sanksi serta ikut berkontribusi dalam penerimaan negara. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.